Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa manajemen pemasaran yang saya hormati, yang saya sayangi. Di malam hari ini adalah pertemuan perdana atau pertemuan pertama kita di dalam melaksanakan perkuliahan yang akan berjalan selama 6 bulan ke depan di semester 3 pada prodi manajemen. Pada malam hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kontrak kuliah saja dan ruang lingkup pembelajaran manajemen pemasaran dalam bentuk rencana pembelajaran semester. Baik, saudara-saudara sekalian, perkenalkan saya, mungkin sudah ada yang kenal atau mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Gus Salim. Itu ada di tampilan kurikulum vitae saya. Rumah saya di Jalan Gelut, Karangsari, dekat dari Widyagama ini, dan di Forum Geraha Semeru F2 Lumajang. Dalam keseharian saya lebih banyak di Forum Geraha Semeru F2 Lumajang. Saya sudah menikah dengan dikaruniai 3 anak. Pendidikan terakhir saya adalah Magister Manajemen dengan konsentrasi MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kontak person saya adalah yang tertera, namun untuk masuk ke grup manajemen pemasaran, saya mau WhatsApp ketua agar tidak memasukkan nomor kontak yang tertera di slide itu, karena sudah terlalu banyak grup dan terlalu banyak memori yang terpakai untuk memori telepon, sehingga seringkali nge-flash. Saya punya nomor yang lain yang sudah saya WhatsAppkan ke ketua tingkat untuk di-invite masuk dalam grup kelas. Baik, saya awali dengan komitmen kaitan dengan pelaksanaan perkuliahan 6 bulan ke depan, bahwa kelas yang akan berjalan selama 6 bulan ke depan ini, pertemuan per minggunya seharusnya, karena manajemen pemasaran itu adalah 3 jam, 3 SKS, satu SKS-nya sesuai dengan ketentuan mestinya adalah 50 menit. Maka apabila 3 SKS seharusnya 150 menit. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu diterapkan betul dan tidak lulus dengan kondisi. Maka bisa jadi nanti di kelas ini, kelas setengah 8 ini, pulangnya adalah jam 10 malam, dan tentu saja itu akan mengkhawatirkan kita semua kaitan dengan kondisi saat ini. Kalau sampai jam 10 malam pulangnya, wah, yang rumahnya Randu Agung atau mungkin yang wilayah-wilayah rawan dengan kriminalitas itu bisa jadi dia akan berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak baik. Karenanya kita harus sikapi bersama, disepakati bersama bahwa sesungguhnya jatah waktu yang sesuai dengan aturan itu bisa diluaskan karena keadaan. Kalau misalnya harus diterapkan betul, maka yang jam ke-5 sudah harus dimulai jam 5 sebelum maghrib, dan itu banyak mahasiswa yang bekerja belum pulang dari kantor atau mungkin baru pulang, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa laksanakan. Maka saya tawarkan bagaimana kalau pertemuan yang kita laksanakan itu adalah 100 menit atau 1,5 jam. Kalau mahasiswa sepakat 1,5 jam, maka apabila dimulai jam 7:30, nanti pulangnya jam 9 atau selesainya jam 9. Ini pun menjadi tidak imbang kalau untuk jam ke-5 atau yang dimulai dengan jam 5. Yang dimulai jam 5 kan tidak mungkin dilaksanakan karena banyak mahasiswa yang bekerja, sehingga mungkin bisa dimulai jam 6. Tetapi pada prakteknya dimulai jam 6 juga sulit,
kadang-kadang maghribnya kan mepet ke jam 6. Jam 6 mahasiswa baru berangkat dari rumah, sementara rumahnya di Candipuro, butuh perjalanan sekitar setengah jam datang ke sini, maka dimulainya setengah 7. Jadi untuk yang setelah maghrib itu mulainya setengah 7, setengah 8 sudah harus selesai, berarti hanya 60 menit. Itu kondisi, itu fakta yang mungkin menteri tidak tahu kondisi itu, atau mungkin dia tidak atau abai terhadap kondisi seperti itu, karena ya sewajarnya lah kalau kondisi yang dia pikirkan adalah kondisi secara umum berjalan normal. Jadi saya kira kaitan dengan waktu kita akan coba kooperatif dengan keadaan di lapang, bahwa yang jam 5 kita awali jam 6, kalaulah mundur ya silahkan aja, datang terlambat silahkan, namun saya berprinsip lebih baik lebih baik datang daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi yang terlambat itu masuk aja. Tantangan boleh Pak? Boleh. Oke, seperti itu ya. Nah, kaitan dengan pembagian kelas sebagaimana yang ada di poin kedua itu, bahwa untuk kelas B dimulainya adalah pada jam 6 sampai jam setengah 8, kemudian yang jam ke-6 dimulai setengah 8 berakhir jam 9. Ini kalau pertemuan yang luar jaringan atau luring, bukan daring, saya sangat melihat itu bahwa seringkali jam 9 di Widya Agama tinggal beberapa dosen saja yang mengajar, mahasiswanya sudah habis setengah 9, sudah bingung kepingin pulang. Walaupun itu sesungguhnya tidak baik, tapi faktanya seperti itu. Ya saya kira kalian semua bersemangat ya, walaupun ini daring. Jadi kita akan upayakan sampai selesainya materi. Namun di pertemuan pertama, karena yang saya sampaikan hanya kaitan dengan learning kontrak atau kontrak perkuliahan sama rencana pembacaan semester, kalau sudah tersampaikan semua dan sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan, ya sudah selesai. Seperti itu. Nah, mahasiswa yang hadir ini diharapkan kehadirannya adalah sebelum bel masuk. Di sebelum, kalau jam 6 ya berarti sebelum jam 6 sudah harus siap di depan laptopnya masing-masing. Persoalan daring ternyata menjadi persoalan yang masih krusial, artinya banyak mahasiswa yang sudah siap jam 6 masuk, jam 6 mulai di depan laptop, namun tidak bisa masuk ke e-learningnya Widya Agama karena pada saat yang bersamaan servernya Widya Agama kebanjiran dengan semua kelas, sehingga tidak muat. Katanya orang Madura tabu, di tabu tidak muat servernya, jadi loading tidak masuk. Ya, terus gimana? Ya udahlah, lanjut aja terus. Makanya nanti saya backup dengan file-file ini saya kirimkan ke grup mahasiswa untuk bisa dipelajari. Mahasiswa diwajibkan hadir 5 menit sebelum bel. Ini kondisi luring ya, jadi kegiatan offline atau tatap muka. Kalau yang online bagaimana? Iya sama, 5 menit sebelumnya sudah harus depan komputer. Perkara urusan teknis tidak bisa masuk ke webnya Widya Agama, e-learningnya Widya Agama, yaitu kan persoalan teknis. Kemudian mahasiswa diwajibkan menandai kehadirannya di daftar hadir yang disediakan di e-learning. Kalau tidak bisa hadir bagaimana? Tidak bisa menandai, tidak bisa mencentang atau tidak tahu bagaimana lokal tempat dari daftar hadir itu, ya yang jelas kan ketika kalian hadir di
forum, pakai Zoom atau pakai apa nanti, kan kelihatan siapa yang hadir, nama-namanya. Jadi saya backup dengan saya tulis secara manual di kertas siapa-siapa yang hadir. Mahasiswa yang absen diwajibkan izin sebelum kelas dimulai. Silakan izin ya. Oh ya, kemudian mohon komunikasi-komunikasi tentang perkuliahan ini tidak disampaikan secara wapri atau WhatsApp pribadi. Sampaikan di grup supaya yang lain bisa baca, artinya akhirnya tidak mengulang pertanyaan yang sama oleh mahasiswa lain karena temannya sudah pernah bertanya dan sudah dijawab seperti itu. Dihindari komunikasi dengan saya dengan menggunakan WhatsApp pribadi kecuali persoalan pribadi. Kalau persoalan perkuliahan harus di grup seperti itu. Mahasiswa yang absen diwajibkan izin sebelum kelas dimulai. Jadi silakan izin ya, cukup dengan note WhatsApp saja. Tidak usah telepon, kalau telepon malah saya lupa. Jadi siapa namanya sebutkan, terus di grup mana itu, alasannya tidak hadir bagaimana. Mahasiswa wajib hadir 70% dari total kuliah untuk bisa mengikuti ujian akhir. Jadi, kalau yang tidak memenuhi 70% bagaimana? Ya sesuai dengan aturan tidak boleh ikut ujian. Harus hadir minimal 70%. Jadi bisa tidak hadir 25%. Namun kalau 25% itu diambil, yang rugi ya siapa kan? Mahasiswa sendiri. Kecuali kalian memang betul-betul dalam kondisi force majeure atau kahar atau sesuatu yang tidak bisa ditolak sehingga tidak bisa hadir. Nah itu cukup memberitahu saya melalui WhatsApp di grup tidak bisa hadir karena apa, daripada kemudian kalian di cross absennya atau saya cross dianggap absen seperti itu. Untuk mahasiswa yang izin kan 75% ya harus hadir atau 25% tidak hadir. Itu ketika izin, maka izin kalian saya rupakan dalam bentuk saya tetap mencentang atau menandai kalian hadir, sehingga tidak terhitung ketidakhadiran itu. Emang kalau masalah kehadiran nanti bisa menjadi nilainya berkurang. Sekarang kita lihat coba teknik evaluasi dan rupi penilaian. Penilaian akan diambil dari 4 unsur: 1 kehadiran, 2 tugas, 3 ujian tengah semester atau hasil ujian tengah semester, dan 4 hasil ujian akhir semester. Untuk kehadiran kita kan akan ada satu semester itu 16 kali pertemuan. Dari 16 kali pertemuan dipakai untuk ujian mid dan was 2 kali, sehingga tinggal tatap mukanya perkuliahan 14 kali pertemuan, kecuali ada hari libur. Kalau ada hari libur atau tanggal merah, maka ya berkurang, bisa 13 kali dan sebagainya. Nah ketika 14 kali pertemuan itu sama dengan 100%. Jadi kalian yang hadir 14 kali pertemuan, nilai kehadirannya adalah 100. Bagaimana apabila sekali tidak hadir? Maka sama dengan 100 dibagi 13, seperti itu. Jadi kalau 1 kali tidak hadir itu kira-kira sama dengan 7%. Jadi nilainya akan berkurang 7. Dari 100 dikurangi 7 menjadi 93. Tidak hadir lagi dikurangi 7 lagi. Tidak hadir lagi dikurangi 7 lagi, sehingga dikurangi 21. Tinggal 79. Tidak hadir lagi tinggal 71, seperti itu. Karenanya 20% itu sekitar 3 kali pertemuan saja kalian boleh atau bisa tidak hadir. Lebih dari itu udah rugi. Tadi itu pembaginya akan menjadi pembagi nilai kehadiran. Kemudian tugas insya Allah akan saya berikan di pertemuan ketiga perkuliahan.
Kenapa pertemuan ketiga? Ya karena pertemuan kedua itu sudah mulai masuk ke materi, sehingga mulai bisa memahami arah materi. Ujian tengah semester itu kira-kira dilaksanakan pada pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-8. Jadi ini akan berjalan cepat sekali sebagaimana yang sudah kalian lewati. Di satu semester itu singkat. Kemudian ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-14. Nah, saya memang tidak senang membuat atau tidak suka membuat ujian-ujian yang bersifat tertulis. Saya lebih suka case study atau studi kasus. Jadi nanti materi yang saya berikan secara teoritisnya bagaimana, kemudian saya berikan tugas untuk pembuktian materi-materi teori itu di lapang. Dari tugas itu, maka kalian harus presentasikan di tengah semester dan di ujian akhir semester. Untuk mata kuliah manajemen pemasaran, insya Allah nanti di ujian tengah semesternya ini berupa tugas membuat proposal saja. Jadi tugasnya adalah membuat proposal tentang penelitian terhadap aspek pemasaran sebuah produk. Itu pilihannya nanti di kalian. Terus disampaikan proposal itu dalam bentuk ujian tengah semester perlesan. Kemudian setelah ujian dibuktikan dengan penelitian. Akhir dari penelitian itu diajukan dalam bentuk ujian akhir semester. Seperti itu. Jadi teori-teori saya memang tidak senang ketika materi ujian itu saya berikan dalam bentuk tertulis. Kalau kemudian saya harus terpaksa membuat ujian tulis, ya saya buat aja. Walaupun saya tahu hasil akhirnya kalau di satu kelas itu bisa jadi hanya terdiri dari 4 kelompok saja nilai jawaban yang sama. Artinya nilai-nilai persatuan Indonesia ada di dalam kelas ini bersatu mengerjakan soal-soal ujian. Seperti itu, makanya saya hindari ujian tulis. Namun kalau terpaksa saya harus buat, ya saya buatkan. Seperti itu. Berikut masuk ke tugas. Untuk tugas tadi sudah saya sampaikan, insya Allah saya berikan pada perkuliahan ketiga. Tugas itu akan dilaksanakan per kelompok. Jadi dikerjakan per kelompok. Tugas dikerjakan dalam bentuk makalah. Tugas akan menjadi bahan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tata cara dan petunjuk untuk tugas akan diberikan secara terpisah. Jadi tugas akan ada tata caranya. Dan ketaatan terhadap tata cara itu akan menjadi unsur penilaian dari tugas. Kalau sudah dibilang bahwa moto ada di sebelah kanan bawah, kemudian ditulis di tengah, saya coret itu mengurangi nilai, dan seterusnya seperti itu. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan kontrak perkuliahan. Kalau ada pertanyaan bisa melalui chat atau bisa melalui langsung ke grup. Terima kasih. Setelah ini kita akan masuk ke RPS atau rencana pembelajaran semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.